mesti bagaimana ya Ustaz ya? Memberikan barang itu kepada ahli waris atau bagaimana gitu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz langsung dijawab. Langsung, saya takut lupa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min ba'di wasiyyati yusi biha aw dain. Harta warisan baru boleh dibagi setelah dikeluarkan dua. Yang pertama wasiat, yang kedua bayar utang. Makanya jangan senang dulu kalau orang tuanya punya harta warisan 1 miliar. Boleh jadi wasiatnya 300 juta, utangnya 2 miliar. Makanya jangan beli ruko ini, bermasalah karena antara ahli waris masih bertikai konflik. Begitu juga dengan wasiat dari orang meninggal untuk orang hidup maupun wasiat dari orang hidup untuk dia. Setelah dia meninggal kita serahkan ke ahli waris. Begitu juga dengan hutang piutang kita. Saya sampaikan ke jamaah haji sebelum berangkat Makkah kota suci, uang yang dibawa suci, maka kita pun mesti sucikan diri. Undang tetangga silaturahim baca doa sudah, tapi hutang piutang kita nangis jamaah. Kenapa Pak? Saya malu jawabnya di sini Pak Ustaz. Terus mau di rumah, apa masalahnya? Rupanya utang dulu waktu sekolah. Utang apa? Utang bakwan. Pak terbayar. Hitunglah berapa, serahkan ke ahli waris. Dulu yang jualan di sekolah, udah nggak ada lagi ahli waris, sudah meninggal semua. Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Masjid, panti jompo, rumah yatim, fakir miskin, pondok pesantren. Serahkan dengan niat untuk almarhum. Itu saja lagi solusi bagi kita yang ada amanah mau disampaikan orangnya sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang kedua dari Rina, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya mau tanya, kalau misalnya mencari keberkahan melalui makanan-makanan misalnya yang biasa dimakan oleh Habib, Ustazah, setelah misalnya diberikan tetapi sisa dari makanan-makanan Habib atau Ustazah itu tidak habis, apakah kita sebagai murid-muridnya ini untuk memakan sisa dari makanan Ustaz atau Ustazah atau Habib tersebut disyariatkan untuk mendapatkan berkah atau bagaimana? Terima kasih. Ada sahabat Nabi namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid suatu hari kehilangan pecinya, topinya. Mana topi saya? Mana topi saya? Mana topi saya? Kata temannya, kenapa ente pusing nyari topi hilang? Di pasar kan banyak jual topi. Kata dia, bukan masalah topinya, tapi dalam topi itu ada rambut Rasulullah SAW. Itu dalil ngambil berkah dari fisik Nabi. Lalu kemudian tentang mengambil berkah dari keluarga Nabi, Zaid bin Thabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. 3. Ada sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Seorang perempuan bernama Ummu Sulaim menyerahkan anaknya kepada Rasulullah SAW. Aku miskin, tidak punya unta, tidak punya kuda, tidak punya harta. Yang lain menyerahkan hartanya, aku tak ada, aku serahkan anakku untuk menjadi pembantumu ya Rasulullah. Umurnya 10 tahun. Anak itu bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi 10 tahun. Apa kata Anas bin Malik? Aku cium telapak tangan Nabi, atyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi. Itu dalil mencium tapak tangan Nabi SAW. Aku rasakan tapak tangan Nabi, atyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi, lebih halus daripada sutra. Begitulah lembutnya tapak tangan Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat Nabi namanya Asma. Asma melihat tempat air minum Nabi namanya qirbah. Qirbah itu kulit kambing yang dijahit untuk tempat air minum seperti film koboi. Geribah bahasa kita, bahasa Arabnya qirbah. Lalu setelah Nabi meninggal, qirbah itu diambil oleh Asma hanya untuk mengambil berkah minum dari bekas bibir Nabi Muhammad SAW. Dan ketika anaknya sakit atau keluarganya sakit, dia tuangkan air, diminumkannya dari bekas bibir qirbah bekas minum Nabi SAW.
Lalu apa hubungannya dengan ustadz ustazah dengan Habib? Hadis menyebut al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Di situ dasar pengambilannya. Kalau ustadz sendiri, saya lihat-lihat dulu. Saya lihat dulu ulamanya, saya lihat dulu. Nah, takutnya saya barokah nggak dapat, TBC pindah. Bukan berarti kita rasional. Duduk saya dengan Habib Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki di Makkah. Habib Ahmad minum, saya minum minuman Habib Ahmad. Habis itu Habib Ahmad makan, saya makan sama dia. Habib itu Rasulullah SAW. Ini ada ustadz, pendidikan nggak jelas, belajar kemana, rokok nggak putus. Oleh sebab itu maka idza ra'aita ar-rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, bisa terbang di awan, bisa jalan di atas air, la tartar, jangan tertipu, jangan terpukau, tapi pandanglah bagaimana istiqomahnya dalam agama. Ada guru kita, ustadz kita, habib kita, orangnya wara, zuhud, rendah hati, berjamaah, zikir. Kita ambil barokah sesuai. Tapi masalah ini bukan paksaan, tidak masuk, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, hanya termasuk mencari barokah dan fadilah. Dalilnya ada. Wallahu a'lam bishawab.